Shalom pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada saat ini. Senang rasanya kita dapat bertemu kembali dalam forum diskusi Sekolah Sahabat. Saya Marica Tambu Bolon akan menyertai Anda di dalam pelajaran ini, tentunya bersama dengan dua narasumber kita pada saat ini. Pendeta David Panjaitan bersama dengan Pendeta Maro Papa Sitorus. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Shalom. Dan kita berbahagia saat ini, kita sudah memasuki pelajaran ketiga, namun sebelum kita mempelajari ini, kita akan mulai dengan doa. Kita undang Pendeta Panjaitan untuk melayangkan doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami akan memulai pertemuan kami untuk membicarakan sekolah sahabat kami. Berkati kami masing-masing, terlebih Marice yang memandu kami, Tuhan. Menjadi berkat bagi siapa saja yang menyaksikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam pelajaran kita pada satu pekan ini kita berbicara tentang gambaran dari pernikahan. Dan ayat hafalan kita dalam satu pekan ini terdapat di dalam Wahyu 19 ayat 9 yang isinya adalah, "Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah." Di dalam pelajaran kita dalam satu pekan ini, Alkitab penuh dengan kisah cinta yang kuat dan mengungkapkan aspek keselamatan dan kasih Tuhan bagi umatnya. Dan dalam pelajaran kita akan menyelidiki cara-cara berbeda dari firman Tuhan yang berbicara tentang pernikahan baik dan buruk. Kita akan langsung pada narasumber kita, Pendeta Panjaitan, untuk pelajaran kita pada satu pekan ini, gambaran dari pernikahan. Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih Marica dan juga pemirsa di mana berada. Sebelum merespon pertanyaan Marica, kembali saya mau mengulangi saja pelajaran pertama. Ya, sahabat pertama, ada poin-poin penting di sana yang saya memang garis bawahi. Contohnya ini beberapa poin penting, bukan contoh. Di minggu, di sana dibilang, jika tanpa sarana yang tepat dan dalam kurung yang paling penting, sikap yang benar di bawah bimbingan Roh Kudus. Artinya kita tidak bisa mengerti pada waktu kita membaca buku Alkitab, khususnya Daniel dan Wahyu, kalau tidak dituntun oleh Roh Kudus. Itu yang lalu hari Senin yang darinya kita dapat menyimpulkan bahwa ada salah satu tujuan utama nubuatan adalah untuk mengilustrasikan rencana keselamatan. Lalu hari Rabu juga untuk mempertimbangkan konteks di mana itu dikatakan. Nanti kita bicara tentang konteks pernikahan, kan kira-kira begitu. Lalu hari Kamis, cara penting untuk melakukannya adalah dengan melihat bagaimana kiasan simbol itu digunakan di seluruh Alkitab. Itu poin penting ya, poin penting. Karena itu bagaimana cara membaca nubuatan, kan itu. Lalu fondasi. Kalau saudara-saudara ingat yang saya tunjukkan gambar itu, kalau ada contohnya di buku Wahyu Domba, coba dilihat buku Daniel, coba dilihat di buku Kejadian, lalu lihat cerita di Perjanjian Baru, lihat Perjanjian Lama. Nah, begitu juga dengan pelajaran sahabat ketiga ini, kan membicarakan tentang membicarakan nubuatan, hubungan antara Allah dan manusia melalui hubungan pernikahan. Jadi hubungan pernikahan yang dibicarakan di pelajaran ketiga ini adalah menggenapi apa yang dikatakan di pelajaran pertama hari Senin itu. Ilustrasi. Nah, itu kan. Lalu pelajaran kita juga yang sekarang, begitu bicara pernikahan kan mundur itu. Pernikahan di Eden, lalu Hosea, segala macam itu kan. Sama seperti yang saya sampaikan yang lalu, hari sahabat lalu, bahwa ada munculnya, coba lihat di buku ini, mundur apa? Itu menggenapi apa yang dikatakan di pelajaran hari Kamis, sahabat pertama. Lihat di semua Alkitab simbol ilustrasi mengenai apa? Mengenai apa yang diceritakan di dalam nubuatan. Nah, sekarang itu membicarakan masalah ilustrasi yang diambil adalah mengenai
rumah tangga, kan kira-kira begitu. Nah, jadi pertanyaan adalah mengapa ilustrasi rumah tangga yang diambil, kan begitu. Nah, kalau boleh dilihat di survei, hubungan yang paling akrab dan terbuka adalah hubungan suami istri. Ya, hubungan suami istri. Bapak dengan anak, mama dengan anak, kakak dengan adik, adik dengan kakak, itu tidak seterbuka hubungan suami dan istri. Tidak seakrab hubungan suami istri. Jadi tidak heran hubungan suami istri itu dikatakan dalam perjanjian baru kalian menjadi satu. Jadi gini, saya keluar sedikit. Beda satu, beda esa. Oh iya. Tuhan yang Maha Esa, bukan Tuhan yang Maha Satu. Beda satu, beda esa. Satu itu adalah one. Esa itu adalah unity. Makanya ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi kalau ada yang menerjemahkan Pancasila, sila yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan yang satu. Nah, kembali kepada pelajaran kita. Alkitab katakan engkau akan menjadi satu. Satu itu menunjukkan keakraban. Di dalam keakraban itu, di dalam hubungan itu ada pengorbanan, ada kesetiaan, ada komitmen dan apa lain sebagainya. Nah, hubungan rumah tangga itulah mengilustrasikan bagaimana akrabnya hubungan kita dengan siapa? Dengan pencipta kita. Dari konteks ini ilustrasinya adalah rumah tangga. Dalam konteks lain sebutannya adalah Bapa. Makanya Bapa kami yang di sorga, our Father, kan gitu. Ale amanami. Itu ada maksud-maksudnya. Jadi menunjukkan keakraban yang lain dalam konteks orang tua dengan anak seperti Bapa sama Bapa kami yang di sorga. Jadi kembali yang kita bicarakan ini salah satu ilustrasi yang ditulis dalam Alkitab untuk menceritakan hubungan keakraban, juga untuk menceritakan nubuatan masa depan apa yang terjadi. Ya, masa depan apa yang terjadi, ceritakan masalah Hosea lah, masalah ini dan apa dan sebagainya. Itu saya punya pendahuluan. Ya, silakan pendeta terus. Oh, baik. Yang pertama yang kita harus mengerti ya, kalau misalkan pernikahan itu dalam kitab Kejadian kan pasal yang kedua ayat yang ke-21, cuma dari 21 sampai ayat 25. Inilah biasa kalau orang dalam pernikahan ini akan dibacakan sebagai dasar bahwa Allah yang merencanakan, Allah yang melembagakan pernikahan. Ya, ini kembali ke Taman Eden. Jadi laki-laki dengan perempuan. Ya, tidak bisa laki-laki dan perempuan, walaupun sebenarnya itu sudah tidak lagi kembali ke rencana awal. Apa yang mau kita pelajari ketika Tuhan mempersatukan laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri, mereka akan mau mengikat perjanjian ya, di altar ya. Mereka menyampaikan janji pernikahan itu didasari oleh karena mereka mencintai ya, ya meskipun kita nggak tahu untuk kadar cinta masing-masing, seberapa besar cinta si laki-laki, si perempuan laki-laki, nggak tahu, tapi intinya mereka apa? Mencintai. Nah, tanpa ada cinta maka mereka tidak akan mau mengikat perjanjian. Jadi dasarnya adalah kasih. Ya, kasih itu membuat kita berkomitmen dengan satu dengan yang lainnya. Kita akan mengasihi dia seorang dan tidak mau mencintai yang lain. Jadi menjadikan dia hanya satu yang kita kasihi. Ketika Tuhan memberikan gambaran tentang pernikahan, itu menekankan bahwa cinta kita kepada Allah itu harus satu. Jadi prinsipnya kasih kita kepada Allah satu, kita setia kepada Allah itu hanya satu. Di dalam perjalanan bangsa Israel, ya, diawali dari perjanjian Allah kepada Abraham,
ya kalau kita baca di dalam Kejadian 17 ayat 7, Tuhan bicara kepada Abraham. Kejadian 17 ayat 7, aku akan mengadakan perjanjian antara aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Oke. Jadi ini yang sedang disampaikan melalui apa? Melalui gambaran pernikahan tadi, ya. Ada perjanjian di sana. Oke. Sama-sama akan setia kepada pasangannya, sama-sama akan mencintai pasangannya, sama-sama akan mengasihi pasangannya. Nah, Allah membuat perjanjian dengan kita juga bahwa kita ini umatnya dan Allah akan menjadi Allah kita. Ini perjanjian yang sudah dibuat oleh Allah. Ya, meskipun ini ditawarkan oleh Allah sendiri. Nah, diulangi prinsipnya yaitu sama-sama akan menuruti dan menjaga perjanjian itu. Ya. Nah, ketika Tuhan menggunakan gambaran pernikahan itu akan menjadi kuat ataupun tetap langgeng kalau keduanya berkomitmen dan setia kepada janji yang dia ucapkan. Dan janji itu mengikat seumur hidup, ya. Sampai apa? Sampai mati. Setelah kematian memisahkan baru apa? Baru ya janji itu akan selesai, ya. Perjanjian itu akan sudah batal. Ya, meskipun kita lihat di dalam pernikahan saat ini, ya mungkin bisa selesai tidak seumur hidup, ya, di tengah jalan selesai dan sebagainya, itu di luar dari apa? Dari rencana Allah. Nah, sekalipun pernikahan yang kita lihat sudah tidak lagi menjalankan seperti apa yang Tuhan sampaikan, tetapi di sana menjelaskan tentang bagaimana Allah menolong kita untuk mengerti Allah ingin agar Dia menjadi Allah satu-satunya yang kita sembah, dan kita harus setia kepadanya dan tidak memiliki Allah-Allah lain dalam kehidupan kita. Ya. Karena ketika kita membuat Allah-Allah lain, berarti kita sudah apa? Sudah merusak perjanjian. Ya. Perjanjian bahwa kita adalah umat Allah dan Allah adalah Allah kita. Nah, merusak perjanjian itu berarti tidak lagi setia kepada apa yang telah diucapkannya. Nah, di dalam pernikahan kita lihat juga di dalam hari Minggu, di sana ada apa yang Tuhan ucapkan bahwa laki-laki dan perempuan itu akan menjadi satu daging. Itu menunjukkan bahwa mereka sudah sehati, sudah sepikir, satu visi, satu tujuan dan sebagainya. Jadi dua menjadi satu. Bahwa mereka akan bersama-sama untuk mengasihi, mereka akan bersama-sama untuk menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, inilah fondasinya tadi. Jadi kalau kedua-duanya ada yang melanggar, ya maka ini akan menjadi apa? Menjadi masalah. Ya. Nah, di dalam hubungan pernikahan, ya hal yang paling penting adalah pengampunan. Di saat pasangan kita mungkin melanggar komitmennya, ya melanggar apa yang dijanjikan, maka kita harus terbuka untuk apa? Untuk mengampuni, menunjukkan kasih kita. Dan ini juga menjadi gambar bagaimana Allah itu sangat apa? Mengasihi. Nah, tanpa kasih, maka Allah tidak akan datang untuk menebus manusia yang berdosa. Nah, penekanan yang menarik kita lihat di sini adalah Allah menggunakan apa yang dekat dengan kita sebagai alat peraga untuk menunjukkan bagaimana Dia ya menolong kita ya mengerti tentang jalan keselamatannya. Bahkan di dalam nubuatan itu bisa dipahami secara apa? Secara mudah sebenarnya. Ya. Karena apa? Karena orang secara sosial ya mengalami apa? Pernikahan. Sekalipun orang tidak menikah pun mengerti tentang apa? Konsep pernikahan. Nah, makanya orang-orang muda sebelum menikah, konsep pernikahan itu harus apa? Harus dimengerti dengan baik. Kira-kira gitu. Oke, baik. Tadi tertarik juga tentang prinsip setia ya, Pak Pendeta. Ini ada pertanyaan tentang yang pelajaran hari Sabat. Tuhan memberikan salah satu tugas yang paling aneh itu kepada Hosea. Dia harus memilih menikah dengan orang yang
sudah tidak setia ya kalau kita lihat dia seorang pelacur. Bahkan di situ juga dia dengan sengaja Tuhan memerintahkan itu kepada Hosea. Ada pertanyaannya ini, apakah hubungannya dengan perzinahan rohani dan kenapa harus pelacur ini yang menjadi percontohan di dalam pernikahan, Pendeta Panjaitan? Oke. Cerita di Hosea bukan berfokus kepada istrinya ya, tapi berfokus kepada suami yang mencari istrinya. Kenapa saya bilang begitu? Karena Alkitab itu, buku Wahyu itu kan revelation. Reveal itu dibuka. Reveal dibuka, bukan reveal isi ulang, beda, ini dibuka. Kalau dalam bahasa Bataknya pangungkapan, ukap itu dibuka. Diungkapkan. Jadi Allah ingin mau mengungkapkan dirinya itu siapa, bagaimana, di mana. Itu satu contoh. Nah, dalam konteks Hosea, dalam konteks hubungan yang diilustrasikan dengan hubungan rumah tangga, Allah mau memberitahu kepada kita, saya itu pertama yang lebih dahulu untuk mencari kalian. Kedua, berulang kali pun kalian berzina, serong, saya tetap apa? Cari. Seperti apa? Seperti Hosea inilah. Kan begitu. Nah, di pelajaran hari Kamis, pelacur itu diadili. Ya. Karena apa yang dilakukan oleh pelacur itu berdampak kepada anak-anaknya, juga kepada orang-orang di sekitarnya, sehingga pelacur itu apa? Diadili. Oh ini nggak benar nih karena berdampak, kan kira-kira begitu. Jadi kembali cerita tentang Hosea itu bukan berfokus kepada berapa kali istrinya melakukan pelanggaran, bukan itu poinnya. Poinnya adalah berapa kali pun istrinya melanggar, tapi suaminya yang diilustrasikan oleh Hosea terus apa? Terus mencari. Nah, lalu yang kedua, apa sih arti berzina itu? Iya. Berzina itu kan tidak setia. Itu saja sederhananya. Tidak setia kepada siapa? Kepada pasangan. Tidak setia kepada siapa? Dia memilih pasangan yang lain, kan kira-kira begitu. Nah, di Alkitab sering muncul dua kata yang selalu diulang-ulangi oleh Daud umumnya. Allah dan Tuhan. Pertanyaan ini agak sensitif, Marice. Waktu Marice dulu diajak nikah, biasa, sorry lah, nggak usah Marice lah, nanti nggak enak. Biasanya kaum wanita mau diajak nikah oleh laki-laki, pertanyaan orang tuanya adalah sudah kerja di mana? Bukan matre, bukan. Pertanyaan mendasarnya adalah siapa yang mau menafkahi anakku ini? Karena kalau sudah menikah kan lepas dari aku. Allah itu mengartikan gue menafkahi lu. Sehingga ya, engkau adalah Allah. Pada waktu dia kabur di gua, siapa yang menafkahi Daud? Yang sana kan. Lalu yang kedua, kata Tuhan. Tuhan itu Lord. Saya ulang-ulangi nih. Lord itu terjemahkan Tuan. Tuan dan Nyonya. Apa arti Tuan? Owner. Tuan tanah, tuan rumah, Milik ya. tuan takur. Kan begitu. Nah, bukankah sudah jelas dalam buku Kejadian? Aku yang menciptakan kamu, aku yang menyediakan segala kebutuhanmu, kita sudah sepakat bahwa kamu adalah milikku. Kan begitu. Tetapi diilustrasikan oleh Adam dan Hawa. Kepada siapa dia lebih percaya? Seperti dulu di situ. Marice di rumah berdua dengan laki-laki merasa nyaman karena itu suami kita, suaminya Marice. Coba suami orang lain. Walaupun sama-sama suami loh statusnya, tapi kan beda ikatannya. Bisa dapatkan? Nah, yang seharusnya Adam dan Hawa itu yang mewakili pengantin wanita itu setia kepada si pemberi nafkah,
Dan si pemilik, dia setia kepada siapa? Dia memilih untuk lebih percaya kepada siapa? Pihak yang lain. Siapa itu? Setan melalui apa? Melalui ular. Kembali pelajaran surat kuartal yang lalu kan? Triwulan lalu 21. Ekspresi kasih Allah itu adalah apa? Cemburu. Contoh. Nah, ini contoh yang umum saja. Kalau ada orang yang selalu kita bantu, tiba-tiba lari ke tetangga, jelek-jelekan kita, apa kita bilang? Nggak tahu diri. Mana sih orang ini? Udah gue bantu. Ini tiba-tiba, itulah ekspresi kecemburuan siapa? Ekspresi kasih Allah itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk cemburu. Jadi kembali sederhananya adalah cerita Hosea itu bukan berfokus kepada istrinya, tapi berfokus kepada Hosea. Lihat, berapa kali pun kamu meninggalkan, mengingkar janji pernikahan kalian, Hosea apa? Cari. Tapi di sisi yang lain, tiba di satu titik wanita itu dipersalahkan. Kenapa? Karena berdampak kepada yang lain. Lihat, apa yang dibuat oleh Adam dan Hawa berdampak kepada siapa? Kepada kita sekarang. Ya kan? Makanya sering saya katakan, beda penghukuman, beda penghakiman. Pengadilan, penghakiman itu hampir sama. Adam dan Hawa dihakimi, kamu salah. Bagianmu adalah mati selama-lamanya. Disitulah kasih karunia Tuhan Yesus itu. Biarlah sama aku itu semua. Oke. Ya, jadi memang menarik sekali. Silakan, pendeta, ada yang mau ditambahkan? Pendeta Sitorus? Dalam zaman ini ya, kita kan digambarkan tadi adalah sebagai mempelai perempuan. Kita ini diperhadapkan pada pilihan-pilihan mau ikut Allah atau mau ikut ilah-ilah lain. Ya, kalau kita ikut Allah berarti kita setia pada pasangan kita. Kalau kita ikut ilah-ilah lain berarti kita melakukan perzinahan. Perzinahan sini adalah perzinahan rohani, membuat Allah itu ilah-ilah selain Allah yang kita sembah. Nah, banyak sekali ilah-ilah yang masuk di dalam zaman modern ini yang membuat kita membuat Allah itu tidak lagi yang utama dan terutama, tapi menjadi nomor sekian tanpa kita sadari. Ya, sebagai contoh, misalkan kita bangun tidur, ya, apakah kita mau bertemu dengan Tuhan untuk berkomunikasi kepadanya? Ya, mungkin kita sibuk ya dengan handphone, atau kita mungkin dengan pekerjaan, melihat kesibukan dan sebagainya. Kita menjadi apa? Menjadi tidak lagi ingin bertemu dengan pasangan kita, dengan Allah kita. Ya, seorang pasangan itu kan kalau udah ketemu dia kan rasanya kangen gitu ya, pengen dekat dengan bicara gitu ya. Dan ini yang pelajaran ini sedang tanamkan pada kita bahwa hubungan itu harus selalu dijaga ya dengan baik ya. Hubungan itu harus memiliki kedekatan yang intensif. Nah, tanpa ada itu maka kita akan tergoda dan bahkan kita bisa meninggalkan Allah kita. Ya, segala macam bentuk-bentuk yang kita cintai lebih dari Allah itu menjadi apa? Ilah-ilah ataupun perzinahan rohani. Ya, mungkin kita anggap itu suatu hal yang biasa dalam pikiran kita, tapi itu sebenarnya sudah membuat hati Allah menjadi sedih. Nah, itu sebabnya berhati-hatilah dengan apa yang kita lebih cintai daripada Tuhan. Saya tertarik lagi dengan tentang mempelai tadi ya Pak Pendeta. Ini perumpamaan tentang 10 gadis, 5 yang pintar, 5 yang bodoh. Nah, kenapa mempelai itu harus datangnya terlambat? Itu mungkin langsung. Ke siapa nih? Ke saya? Ke Pak Pendeta aja langsung. Dalam cerita dalam Matius 25 ayat 1-13, di sana tidak disebutkan mengapa mempelai itu datang terlambat, ya. Lebih disoroti yaitu kesiapan mempelai wanita, ya, yang di dalam 5 gadis di sana dan bodoh. Dan ini menjadi gambaran tentang keadaan kita sebagai umat Tuhan yang sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, kita sudah dengar dan sudah mungkin dari masa-masa dulu ya bahwa Yesus itu akan datang segera. Tetapi tampaknya belum juga. Ya, jadi segera itu kita pikir ya mungkin 5 tahun lagi, 6-10 tahun lagi, tapi kok nggak terjadi, nggak dipenuhi. Oh, berarti Tuhan itu lalai dong, ya.
Nah, ini adalah suatu masa dalam pengujian ketika Tuhan itu datangnya lama, ya, yang digambarkan dalam ilustrasi mempelai itu terlambat, ya. Ini menjadi gambaran bagaimana sementara kita menunggu kedatangan Tuhan, ya, gadis yang bijaksana itu dia membawa ekstra minyak supaya lampunya tetap menyala. Jadi sementara kita menantikan kedatangan Tuhan, jadi hidup kita ya harus ya, dituntun oleh Roh Kudus, karena minyak itu menggambarkan Roh Kudus. Di dalam iman kita ini tanpa Roh Kudus maka kita akan lemah dan bahkan meninggalkan iman kita. Jadi mempelai itu lama datang, ya, itu adalah sebenarnya kesempatan bagi kita untuk apa? Bersiap sedia. Ya, jadi keterlambatannya yaitu untuk menguji kita dan waktu untuk kita apa? Siap sedia. Nah, Pendeta Panjaitan, ada yang bisa ditambahkan? Maksud dari mempelai ini datang terlambat? Pertanyaannya, siapa yang bilang dia terlambat? Apa ukurannya sampai dia bilang terlambat? Bukankah banyak ayat di Alkitab mengatakan bahwa Yesus datang kedua kali, tidak ada waktunya yang tahu. Kan begitu kan? Tidak ada yang waktunya tahu. Terus kenapa dibilang terlambat? Maka itu menarik tuh. Karena di dalam 2 Petrus 3:9 dikatakan demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Yang menganggap pengantin pria itu terlambat adalah kelompok ini. 10 anak darah ini yang menganggap dia terlambat kan? Iya. Tetapi dari 10 kelompok ini yang mempelajari bahwa pengantin pria itu datang tidak menentukan waktunya, artinya apa? Saya harus lebih bersiap. Mungkin 2-3 kali lipat dari yang orang pikirkan. Jadi masalahnya bukan kapan datangnya, tapi apa? Persiapannya. Nah, kalau kita bedah itu cerita 10 anak darah itu, berapa liter isi satu lenteranya? Terus yang dipersiapkan berapa liter? Lalu satu tangki lentera itu berapa jam habis? Kita bilanglah isi 1 liter. 1 liter itu tahan 5 jam. Ya kan? Begitu 5 jam mati kan? Yang disiapkan berapa liter? Kalau 1 liter, kalau 15 belum datang, 15 jam belum datang gimana? Habis juga. Benar kan? Kita bahas mungkin dari yang 5 ini, satu ada 10 liter cadangannya, satu ada yang segini. Kan persoalannya bukan berapa liter yang dibawa. Persoalannya adalah satu, mereka bersiap untuk menyambut kedatangan pengantin itu kapan saja. Yang dilihat oleh pengantin pria itu bukan berapa liter persediaannya, tetapi seberapa seriuskah mereka menunggu kedatanganku. Dari mana terbukti keseriusannya? Dengan cara bikin cadangan. Keseriusannya loh. Kan nggak ada di Alkitab katakan tanggal sekian, hanya orang-orang saja yang kalkulasi suka-suka mereka kan. Nah, jadi kembali, kenapa dia seolah-olah terlambat ya penilaian kita? Jawabannya adalah Tuhan ingin lihat seserius apakah kita. Contoh, kayak di rumah, emang pernah, maksudnya berapa sering sih kita minta sama orang tua kita langsung disetujui? Enggak langsung. Enggak kan? Enggak. Apakah orang tua kita tidak setuju atau tidak punya uang? Di mana masalahnya? Waktu kita minta lagi, apa orang tua kita bilang? Oh, kamu serius mau itu? Benar kan? Yeah. Jadi seolah penundaan itu, ya kembali saya lurus, seolah-olah tertunda itu bukan berarti pengantin pria lupa menepati janjinya. Dia mau lihat ini serius enggak? Serius enggak? Yang jadi persoalan kan sering itu terjadi. Kok kalian sudah lama menikah, pacaran kok nggak jadi nikah? Iya, aku hanya mau nguji saja, ngetes saja sedikit, dia langsung ke sana. Berarti dia nggak serius sama aku dong.
Tapi di sisi yang lain, kok lu jadi? Iya, gue udah gini, kadang gue bohongin, tapi dia tetap nunggu. Berarti dia serius sama aku. Iya. Makanya tadi Alkitab itu mau menunjukkan karakter Tuhan, Allah dan pencipta kita itu, juru selamat kita, mau menunjukkan itu dengan berbagai ilustrasi, kan gitu kan? Iya, Kan itu perjalanan. Nah, dalam konteks hubungan, ilustrasinya adalah apa? Rumah tangga. Dalam konteks kepercayaan, konteksnya bapak sama anak, kan gitu. Iya. Bapak sama anak. Nah, dalam konteks yang lain, ceritanya lain lagi. Dalam konteks menemani dalam penginjilan, konteksnya adalah Roh Kudus dalam bentuk lidah api. Itu apa? Jadi lihat konteksnya, lihat teksnya, ilustrasinya berbeda, tapi tetap benang merahnya adalah apa? Sama. Bagaimana Allah ingin menunjukkan apa? Dirinya. Contoh yang lain. Ya, kita kan sudah berumah tangga nih. Contoh, kita ingin diketahui oleh pasangan kita, maksudnya kita ingin keberadaan kita diketahui oleh pasangan kita. Kalau orang dewasa kan pulang kerja, halo, aku udah pulang, kan gitu. Itu konteks apa? Konteks antara suami dan istri. Kalau Marica ketemu anak, apa? Ciki. Prinsipnya apa? Mau menunjukkan bahwa aku sudah apa? Sudah ada di rumah. Pulang gitu. Kalau sama suami, halo Hani, mak. Sama anak, halo ciki. Sama orang tua, ma, aku udah pulang ya. Kalau sama mertua, nah, udah pulang. Beda-beda tuh ilustrasinya, tapi mau menunjukkan bahwa aku udah pulang loh, aku sudah di rumah loh. Akhir-akhir itu. Oke, baik. Sangat seru sekali pelajaran kita hari ini. Tidak terasa kita dibatasi oleh waktu. Kita akan langsung mendengarkan konklusi yang dibawakan oleh Pendeta Sitorus. Silakan Pak Pendeta. Baik, sebagai kesimpulan bagi kita semua, untuk kita ingat baik-baik bahwa Tuhan menginginkan kesetiaan di dalam perjanjiannya. Tuhan merindukan bahwa agar kita selalu menuruti akan perintah-perintah Tuhan, menuruti bagaimana Dia telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, dan kita menghargai kasih Tuhan, dan menuruti kasih Tuhan itu dan perintah Tuhan itu adalah suatu hal yang mendatangkan kebahagiaan dan sukacita. Saya ulangi kembali dalam ayat hafalan Wahyu 19 ayat 9. Lalu Ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Allah merindukan agar kita semua umatnya bersama-sama dengan Dia, dan Dia bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, sepanjang kita menjalani kehidupan ini, biarlah kita tetap setia di dalam iman kita, pengharapan kita, dan kasih kita kepada Tuhan Allah. Amin. Demikianlah pelajaran Sekolah Sahabat kita pada saat ini. Kiranya pelajaran ini dapat menguatkan kita, lebih mendekatkan kehidupan kita kepada Tuhan. Saya Marica Tampu Bolon bersama seluruh kru mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.